Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet nenen merah di bawah. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya juga guys. Oke? Ajar! Halo pencinta drama semuanya, jadi di video pertama ini saya akan membahas tentang film dari negeri jiran. Jadi yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk dukung. Film yang kita bahas kali ini tentang lika-liku hidup anak bos gangster yang menolak garis hidupnya dan memilih hidupnya menjadi orang biasa. Hingga harus terjerumus ke dalam dunia hitam dan kerasnya balapan liar. Oke baik, biar kita semangat. Mari kita simak alur cerita film yang berjudul Keilwangan. Dari kehidupan yang telah ditentukan. Berlatar belakang di Kuala Lumpur, Malaysia, film diawali dengan seorang anak muda yang bernama Ejai. Dia memilih sebagai seorang supir taksi walaupun dia adalah anak seorang bos gangster yang paling terkenal di Malaysia. Karena kalau kita flashback 2 tahun yang lalu, di mana Ejai masih berada di Jakarta, karena emang markas ayahnya juga ada di sana. Terlihat Ejai dikejar oleh beberapa gangster lainnya. Itu dia! Kejar, kejar! Ming, lagi Ming. Tapi di saat yang sama dia diselamatkan oleh seorang bodyguard ayahnya asal Indonesia yang bernama Wasi, yang diperankan oleh Doni Almansyah. Para bedebah itu pun berhasil dikalahkan dan Wasi menyampaikan pesan dari bosnya menyuruh Ejai untuk pulang ke Malaysia. Tapi atas pilihan hidupnya dia enggak pulang ke rumah dan malah menjadi seorang supir taksi di Malaysia. Di malam itu pun Ejai tak sengaja melihat 2 mobil lagi balapan, yaitu BMW E39 M5 dan VW Clover MK7. Mereka saling adu kecepatan dengan gaya balap yang sangat barbar hingga menyebabkan mobil BMW mengalami kecelakaan. Pria misterius itu membawa sesuatu dari dalam mobil musuhnya. Dengan sigap Ejai langsung menolong korban dalam mobil BMW hingga sesaat kemudian mobil keren itu meledak dan hancur. Ternyata pria yang diselamatkan itu bernama Ahong, seorang mafia keturunan Cina yang menetap di Malaysia. Ahong pun langsung berterima kasih kepada Ejai, kemudian menceritakan penyebab apa semua yang terjadi ini. Dia merupakan seorang maniak judi kelas kakap, yang di malam itu berhasil memenangkan judi dan sukses meraup uang berjuta-juta ringgit. Tapi atas hal itu pula, dia dikejar musuh bebuyutannya dan uangnya pun dirampas. Ahong menyuruh Ejai untuk berhenti menjadi supir taksi dan meminta agar bekerja padanya. Dia pun langsung memberi 1 unit mobil dan meminta Ejai mengambil uang miliknya dari tangan musuh bebuyutannya itu. Tanpa pikir panjang, Ejai pun langsung setuju karena dia mendapat gaji lebih besar daripada saat ia bekerja sebagai supir taksi. Dan keesokan harinya tanpa rasa takut, Ejai pun menghadiri markas targetnya. Dia ke belakang. Oke, makasih Bang. Ternyata orang itu bernama Yudi, seorang bisnismen yang punya sarung mobil di Malaysia. Ejai pun langsung menagih utang milik majikannya, hingga membuat bos Yudi merasa takjub karena ada orang berani lancang.
Tapi atas hal itu Yudi menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Ahong hingga membuat mereka saling bermusuhan. Bahwasanya hal itu Ahong masih memiliki utang padanya saat balapan liar. Kejadian itu bermula di saat 15 tahun yang lalu di mana mobil CDM belum ramai di kalangan pembalap luar Malaysia dan hanya menggunakan mobil kecil. Tapi demi menjaga pamor, akhirnya Yudi menyuruh Ejai menyampaikan pesan bahwa jika Ahong ingin uangnya kembali, maka dia harus menerima tantangan ulang balapan liar 15 tahun yang lalu. Hingga dari sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa emang Ahong dan Yudi adalah dua orang maniak racing yang kecintaannya terhadap balap liar. Mendengar hal itu, Ahong segera mempersiapkan timnya untuk mengsetting mobil kancelnya yang akan dipakai nanti. Tapi anak wanita Ahong yang bernama Olivia terlihat tidak senang karena dia masih trauma atas apa yang terjadi pada mendiang ibunya. 點解你要同佢哋一齊癲啊？你應承過我，你唔再賭唔再賽車㗎。唔明㗎啦。點解又再賽車？ Sementara di bengkel pribadi, Yudi bersama timnya lagi mempersiapkan mobil Daihatsu Miranya. Setup lama ni. Ni power 10 tahun lepas bang. Tukar je barang baru. Saya bagi abang turbo baru, saya bagi abang management baru. Masalah muncul dalam Ahong yang masih dalam kondisi terluka, rasa nggak mampu melakukan balapan. Kemudian dia mendapatkan sebuah ide yaitu menjadikan Ejai sebagai driver pengganti karena dia melihat skill terpendam dalam diri Ejai. Akan jayu. Okay? Aku mana pandai menjaga accident siapa nak bayar? Dan keesokan harinya malam yang ditunggu pun tiba. Dengan ciri khas selalu membawa minuman keras, Yudi datang ke arena balapan dengan santai dan Ejai datang sendirian tanpa didampingi dengan Ahong. Balapan pun akhirnya dimulai. Dengan menggunakan jalan umum bebas hambatan, mereka dua saling beradu skill dan power kecepatan mobil masing-masing. Walaupun Ejai sadar bahwa settingan mobil Yudi lebih hebat dari mobilnya dan harus mengakui kekalahan itu. Aku dah cakap tak boleh, aku bukan joki. Memang kalah ha. Mengetahui hal itu, Ahong sangat memaklumi dan menantang Yudi kembali untuk balapan dengan mesin mobil Evo 3 dengan spek sekitar 450 HP. Hingga dia langsung menelpon Yudi untuk menantangnya kembali. Hutang dengan aku. Halat je lah duit kau ni. Kau ni Hong. Kita main mission Evo 3. Itu dulu. Tapi itu duit aku. Yudi langsung tertawa saat mendengar tantangan itu, karena faktanya Ahong pernah menang dengan mesin Evo 3. Tapi sebetulnya 14 tahun yang lalu balapan itu terjadi, Ahong mendapat kemenangan gara-gara Yudi mendapat trouble pada gearbox-nya. Hingga dari sana Yudi membalas gertak Ahong dan menantang balapan dengan 3 babak. Yang pertama dia menantang Ahong menggunakan Subaru Impreza leganya. Babak kedua menggunakan mobil Honda. Di babak terakhir mereka menggunakan mobil bermesin super 6 silinder. Wow! Kita main 6 piston. Flat lah. Kita tengok siapa king sebenar. Aku bagi balik. Duit yang aku ambil.
Tanpa ragu, Ahong langsung menyetujui tantangan itu. Dia pun bergegas mempersiapkan itu dan membawa Ejai ke sebuah garasi rahasia, tempat di mana mobil Subarunya disimpan dan teronggok selama 5 tahun lamanya. Sudah 5 tahun aku tak bawa kereta ni. Tapi masalah semakin datang. Olivia semakin menaruh kebencian kepada ayahnya dan Ejai, membuat Ejai harus bertemu Olivia dan mengobrol secara insentif untuk menanyakan alasan kenapa dia membenci hal-hal yang berkaitan dengan balapan liar. Diketahui ternyata 13 tahun yang lalu pengalaman pahit terjadi saat ibunya dicuri sekelompok orang. Walaupun sebelumnya dia dan ibunya sempat minta tolong, tapi Ahong sebagai ayahnya malah mengabaikan, lebih mementingkan judi taruhan bersama teman-temannya. Mestilah menang. Mana pernah kalah kereta ni. Yudi mulai mempersiapkan mobil andalan berjenis Mitsubishi Lancer Evo 9 untuk melawan Subaru milik Ahong. Dan tim terus menemukan settingan terbaik. Hingga kecintaan terhadap otomotif, Yudi menganggap alunan mesin mobilnya sebagai alunan paduan suara yang indah. Di tempat lain di bengkel milik Ahong, mobil Subaru warna putih itu telah dipersiapkan dan malam itu pula Ejai telah betul-betul siap datang ke arena untuk melawan si Yudi. Sesampainya di sana dia pun disambut sangat meriah. Hingga akhirnya balapan dimulai. Ejai terlihat mendominasi setelah dia tertinggal di garis start dan terus memacu mobil Subarunya agar bisa meninggalkan Yudi dengan Evo 9-nya. Tapi Ejai mengalami trouble saat dia terhalang pengemudi lain yang lagi asik main HP. Hingga mobilnya sempat oleng dan Yudi punya kesempatan untuk menyalip. Hingga akhirnya Ejai pun kalah di babak pertama ini. Sorry ya bro, kalah lagi. Kekalahan itu tak membuat Ahong patah semangat. Dia terus menguatkan Ejai sebagai jokinya. Dia pun akan berjanji melatih Ejai dalam balapan berikutnya. Sesaat kemudian Ahong telah ditelepon oleh seseorang bahwa pesanannya telah sampai di pelabuhan. Okey. Besok kita pergi angkat tap R. Keesokan harinya mereka pun datang di pelabuhan. Ternyata jauh-jauh hari sebelumnya Ahong telah memesan sebuah mobil berjenis Honda Integraf Type R yang langsung didatangkan dengan settingan build-up Mugen di Jepang. Dia pun langsung menyuruh Ejai mencoba mobil itu dan mengajarkan teknik balapan dengan karakter mobil berbeda-beda. Di tempat lain, Yudi bersama tim juga berusaha mencari settingan yang pas pada mobil Honda Type R yang digunakan untuk balapan selanjutnya. Dan memang diakui tim mekanik Yudi adalah orang-orang yang hebat dalam urusan tune-up.
Dirasa udah cukup berlatih, Ejai dan Ahong mendatangi tempat balapan yang sama. Tapi di saat yang sama Yudi menelpon Ejai bahwa malam itu mereka akan menggunakan rute jalan tol yang berbeda. Halo. Weh, game tak ada tu malam ni. Okey, okey. Tak berani lah tu kan. Weh. Elah. Kemudian setibanya di lokasi baru mereka sangat terkejut karena Yudi mengajak beberapa temannya untuk ikut dalam balapan itu. Hingga akhirnya balap pun dimulai. Dengan mobil Honda Type R-nya, Yudi terus memimpin balapan, tapi saat itu Ejai dan Ahong merasa ada yang tidak beres dalam balapan ini. Karena faktanya seakan pembalap yang diajak Yudi terus menghalangi jalan mereka dan kembali menjadikan Yudi sebagai pemenang. Gerik-gerik. Kekalahan kali ini membuat Ahong berubah menjadi sangat kesal dan dia langsung memecat Ejai dan menyuruhnya untuk pulang. Tapi setelah itu Ahong menghubungi gengnya meminta untuk datang di sebuah tempat. Chúng tìm Thùy không? Thùy bên đâu à? Thùy à! Di saat yang bersama ternyata Yudi menghubungi Ejai dan datang sendirian untuk bertemu dengannya. Hingga singkat cerita Ejai pun sampai di sana. Ternyata itu adalah sebuah tempat rahasia yang menyimpan mobil-mobil balapannya. Ternyata Yudi memintanya untuk bergabung dan keluar dari timnya Ahong. Walaupun saat itu Ejai belum memberikan jawaban terlebih dahulu, Ejai merasakan kecurigaan terhadap dua orang yang tiba-tiba datang dengan berpura-pura memperbaiki mobil. Budak aku dah tidur lah semua. Kecurigaan Ejai pun semakin bertambah setelah Yudi menunjukkan koleksi mobilnya yang mengingatkannya akan tragedi kecelakaan tempo hari yang mengakibatkan Ahong terluka parah. Ahong ni. Stok lagi encing kereta ni. Keesokan harinya Ejai kembali datang ke bengkel milik Ahong dan di saat itu tim mereka lagi menyeting mobil Toyota Supra MK4 yang akan digunakan dalam babak terakhir melawan Yudi. Stok gila encing kereta ni. Gila. Dan saat yang bersama Yudi tetap menelpon Ejai dan mengajaknya kerjasama. Yudi ingin Ejai menjadi driver tim Ahong dan memintanya untuk melakukan sabotase dengan berpura-pura kalah dalam balapan nanti. Dan betapa terkejutnya saat Ejai tahu bahwa Olivia telah menguping hingga dia mengadukan percakapan itu pada ayahnya. Walaupun saat itu Ejai telah meyakinkan Ahong bahwa ia tetap setia bersamanya. Cik, apa ni? 你唔信我啊嘛？好啊，你問佢啊。 Aku bukan geng dia, aku geng kau lah. Malam itu pun Ahong mengajak semua gengnya untuk bersenang-senang di diskotik. Hingga Ahong tak sadar bahwa Yudi telah menelponnya untuk melakukan balapan terakhir di malam itu. Dan dalam waktu yang sama Yudi menelpon Ejai untuk menemuinya. Hello bang. Malam ni kau datang jumpa aku kat Bulatan Kampung Pandan. Ternyata Yudi berniat melakukan balapan terakhir walaupun tanpa menggunakan mobil yang sebelumnya direncanakan. Yudi menitipkan semua uang taruhan pada Ejai karena dia tahu bahwa Ejai adalah pria yang baik dan jujur. Tapi race tetap race. Hingga balapan terakhir pun dimulai, walaupun dengan tipe mobil yang berbeda. Di jalan bebas hambatan itu mereka saling gaspol untuk menentukan siapa pemenang dalam balapan final ini.
Ternyata di akhir balapan Yudi memutuskan untuk kalah sehingga Ejai memenangkan dalam balapan itu. Kemudian di tempat lain, Aung bersama gengnya menuju sebuah tempat diketahui mereka berniat mendatangi bengkel rahasia milik Yudi. Hasil mereka temukan anak buah Aung mengikuti Ejai tempo hari. Tapi di saat yang sama Ejai berpapasan dengan mereka dan langsung membuntuti. Dan sesampainya di sana tanpa basa-basi, anak buah Aung langsung menghajar semua anak buah Yudi. Melihat hal itu, Ejai langsung menghubungi Olivia dan memintanya untuk membawa polisi ke tempat itu. Kau dengar sini. Kau datang sekarang. Bawa polis sekali. Action. Di waktu yang sama, tiba-tiba Yudi datang dan langsung menembakkan pistol kepada semua anak buah Aung. Tapi dengan sigap polisi berhasil membuat mereka bubar. Aung dan supirnya langsung tancap gas untuk mengajar Yudi. Dan Olivia seakan mengalami dejavu saat melihat Yudi yang ternyata dialah pelaku penculikan dan pembunuhan ibunya. Kejar-kejaran pun terjadi begitu sengit. Mereka terus tancap gas untuk menghindari kejar-kejaran polisi. Walaupun di tengah jalan Aung berhasil dikecong, tapi dia melihat Ejai yang melanjutkan pengejaran terhadap Yudi. Dan Yudi pun tak sadar kalau di depan ada proyek perbaikan jalan. Hingga kemudian, tapi ternyata Yudi masih selamat dan berhasil keluar dari mobil naas itu. Walaupun tidak lama pihak kepolisian pun datang bersama Aung dan Olivia. Pihak kepolisian telah menjelaskan bahwa ternyata Yudi adalah DPO yang selama ini mereka cari, karena Olivia telah memberi saksi bahwa Yudi adalah pembunuhan pelaku mendiang ibunya. Ejai pun sempat menanya tentang uang jutaan ringgit yang ia titipkan sebelum balapan tadi, yang sengaja uang itu ia berikan kepada Ejai untuk menebus dosa-dosanya. Ya, Pak. Beberapa bulan kemudian musim pun berpindah saat di malam itu Ejai dikejar dan dikepung oleh sekelompok gangster yang menggunakan mobil American Muscle. Ternyata mereka adalah musuh bebuyutan ayahnya yang berusaha membunuh Ejai. Tapi tiba-tiba datang mobil yang menghampiri yang ternyata mereka adalah Wasi yang bersama dengan gengnya yang ditugaskan untuk melindungi Ejai sebagai anak dari bos besarnya, hingga kemudian tamat. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah diri sendiri, jangan berpura-pura apalagi menggunakan nama besar orang tua untuk mendapat kedudukan dan penghormatan orang lain. Karena pencapaian terbesar adalah pencapaian dirimu sendiri. Oke baik sahabatku sekalian yang sudah menonton sampai selesai, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, see you next time, bye bye.